kegiatan keluarga Anda dalam Jendela. Setiap hari Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim kita? Wih, budaknya ada dalam, onan Iron Man. Nah, lanta. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu, kumanjakan. Ini Thanos kak, Mamang Madib numbali nih. Takut aku mau balik mau, jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau, ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar? Selamat siang. Ketemu lagi sama Rara Munzir di sini yang menemani pemirsa semua tentunya di Loka Sriwijaya. Asak gala, asak pacak pasti ada Loka. Seperti biasa setiap hari Selasa siang kita akan membahas loka-loka yang bertebaran ya. Dan yang pastinya juga mungkin pemirsa di rumah yang sedang mencari inspirasi dalam berusaha ya, mencari peluang usaha. Nah, disinilah tepatnya. Dan Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa di line telepon 0711364666 atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar di seluruh platform sosial media Sriwijaya TV. Dan di hari ini pemirsa ini spesial ya, bintang tamu saya hari ini, narasumber saya pada hari ini, kita akan membahas sesuatu bisnis yang unik ya, sesuatu yang mungkin tidak terfikirkan tapi penuh manfaat. Nah, untuk itu langsung saya perkenalkan, di samping saya ada Mbak Yulis. Halo Mbak Yulis. Halo Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, jadi hari ini juga kita yang peduli akan kesehatan khususnya para kaum wanita ini pasti perlu banget sama produk yang diproduksi oleh Mbak Yulis. Tapi sebenarnya mungkin dari Mbak Yulis dulu, sebenarnya bisa diceritain nggak ini produknya itu apa sih? Ini pembalut dari kain Mbak, yang pastinya aman dan ramah lingkungan. Oke. Yang bisa dicuci dan pasti bisa dipakai ulang. Oke, jadi ini adalah pembalut. Jadi bumi sudah banyak sampah ya. Iya, betul sekali. Bumi sudah banyak sampah, jadi Anda yang peduli sekali dengan lingkungan, ini kita sudah mulai kalau bisa tuh kita udah mulai beralih untuk mengurangi timbunan sampah dan juga yang pastinya ini lebih sehat. Ya, pastinya. Ya. Sebenarnya ide awalnya ini gimana nih? Ini bentuknya seperti ini nih pemirsa ya tuh. Jadi ini semua bahannya itu dari kain. Ide awalnya kan kalau sekarang orang sudah pakai pembalut yang sekali pakai langsung dibuang seperti itu. Nah, Mbak Yulis kepikiran bikin ide seperti ini tuh kayak gimana? Ini sebenarnya saya ini sebagai
partner. Oke. Saya sebagai penjahit ini sebenarnya punya WCC. Jadi Oke. kami ini partner kerja. Jadi saya sebagai penjahitnya dan mereka yang mempunyai produk ini dan dipasarkan begitu, Mbak. Jadi mereka yang nge-branding, Mbak yang produksi. Oke, ya seperti itu. Jadi yang punya ide tapi dari Mbak atau dari mereka? Sebenarnya untuk pertama kali dulu ada program, nggak apa-apa saya sebut apa. Oke. Program dari Perintis yang awal itu. Jadi kami ini di bawah apa namanya wilayah PCSP. Jadi untuk masyarakat di daerah situ, khususnya kami sebagai perempuan, kami sebagai alumni dari Perintis, kami dibimbing oleh anggota-anggota dari Perintis itu, salah satunya itulah kami mendapatkan pelatihan membuat pembalut ini. Jadi kami membentuk suatu komunitas namanya WCC, itu komunitas perempuan. Jadi dengan adanya komunitas tersebut kami diberikan pelatihan, salah satunya membuat pembalut tersebut. Jadi akhirnya dengan pelatihan tersebut kami mendapatkan ilmu dan kami mengajari anggota kami. Jadi anggota kami mempunyai istilah untuk kemampuan sendiri untuk membuat sendiri. Jika yang ingin membuat, otomatis kan yang tadinya mereka harus membeli, nah dia tidak perlu membeli karena mereka bisa membuat sendiri. Dan untuk karena ada apa namanya, karena kami melihat pembalut ini sangat bagus, akhirnya sempat terpikir kami kemarin ingin membuat pembalut ini, ingin menjual. Karena kami di bawah WCC, akhirnya alhamdulillah WCC mensupport kami, akhirnya mereka mengajak kerjasama begitu. Jadi pintu utamanya dari WCC dan kami sebagai partner yang anggota yang menjahit dirangkul, akhirnya kami mendapat penghasilan dari menjahit pembalut ini begitu, Mbak. Kalau Mbak Yuli sendiri menjahit sudah berapa lama? Sebenarnya kalau pertama-tama dulu saya sebagai penjahit untuk permak baju-baju biasa, alhamdulillah, boleh saya menyebut nama lain. Oke. Apa deh? Dulu produknya usahanya Mbak Yulis. Oh, kalau usaha baju, bisa membuat baju, bisa membuat androk, kemeja-kemeja juga, gamis juga, dan kami juga menerima permakan. Oke, jadi awalnya itu Mbak Yulis ini penjahit baju biasa, seperti itu ya. Terus juga kalau mau permak-permak baju gitu ya, permak baju. Terus mulai kalau itu kan berarti kan usaha yang sebelumnya itu kan tidak menentu ya. Tidak menentu. Nah, dengan adanya ini apakah jadinya produksinya itu berkelanjutan terus atau seperti apa? Ya, selama kita mampu menjahit, mau menerima, mereka WCC terus memberi. Oke. Karena ini kan belum launching, Mbak, baru perkenalan. Nanti kan kalau launching kan perlu persiapan. Makanya kami siapa yang mungkin menganggur, belum ada pekerjaan, boleh menjahit. Oke. Tapi itu persiapan. Ini Mbak Yulis kenapa milih bidang usahanya itu menjahit? Apakah memang sudah biasanya penjahitnya suka turun temurun ya? Apakah memang ada kesukaan atau kecintaannya, hobi bikin baju atau seperti apa tuh? Kalau kesukaan, saya kan ibu rumah tangga, Mbak. Kalau bekerja di luar, otomatis saya harus meninggalkan anak. Nah, dengan menjahit ini, dulu kan saya bekerjanya atau membuka usahanya di rumah. Nah, jadi sambil bisa mengawasi anak, sambil bisa mencari uang. Nah, karena ada kendala, kalau di rumah kan yang tahu kalau kami sebagai penjahit itu cuma daerah sekitar. Jadi, alhamdulillah, akhirnya kami memutuskan meminjam minjam uang dari KUR. Alhamdulillah akhirnya kami mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha jahit dan alhamdulillah sekarang
Alhamdulillah lancar ya. Oke. Nih, ini juga satu inspirasi juga untuk pemirsa. Artinya kalau misalnya orang itu selalu terkendala di modal, ini nggak ada modal, mau bisnis usaha mulainya dari mana, modalnya nggak ada. Tapi Mbak Yulis bisa membuktikan bahwa modal itu bukan hambatan sebenarnya. Iya. Kalau menurut Mbak Yulis sendiri, pertamanya itu kalau mau usaha tuh sebenarnya apa sih Mbak? Usaha itu yang pertamanya yang pasti keberanian, Mbak. Berani, yang pasti ya kemampuan dari skill kita. Karena untuk pertama kali dulu saya ikut pelatihan dari program YBN PLN. Alhamdulillah setelah dari sana saya diajari cara mengukur baju dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha jahit tersebut. Nah, waktu pelatihan pertama itu berbayar atau tidak? Gratis. Alhamdulillah. Jadi berarti ketika kita memang mau mencari peluang usaha itu kita harus lebih aktif ya? Iya, pasti itu. Oke, ternyata banyak sekali pelatihan-pelatihan. Seandainya pun kalau orang tuh mikir, ya enak nih mbaknya bisa jahit, aku kan nggak bisa jahit, itu modalnya apa gitu. Nah ternyata kalau aktif bisa dapat kelas pelatihan seperti itu ya? Yang pasti mau Mbak, mau belajar. Oke. Nah, cara untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis itu nanti boleh juga di-share untuk pemirsa. Boleh. Cari pelatihan-pelatihan karena mungkin modal juga ya. Pelatihan itu adalah salah satu modal yang harus dimiliki atau skill itu adalah salah satu modal yang harus dimiliki dalam memulai usaha. Iya, pasti. Supaya mendapat yang namanya loka. Pasti. Oke, pemirsa, nanti kita akan bahas lagi dan juga kita akan kulik lebih dalam lagi terkait dengan pembalut kain ini. Tapi jangan kemana-mana, Loka Sriwijaya segera kembali. Keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Ciuci Boy
Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Di lokal Sriwijaya pemirsa, asa gala, asa baca pasti ada loka. Dan Anda yang di rumah yang menyaksikan acara ini dan ingin bertanya langsung dengan narasumber saya pada siang hari ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0711 364 666 atau bisa drop komentar di seluruh sosial media Sriwijaya TV. Kita lanjut lagi. Jadi ini membahas pembalut. Nih, ini kalau dari bahan, ini bahannya pakai bahan apa nih, Mbak? Tuh, seperti ini kan bentuknya. Ini katun combat. Oh, ini katun combat. Oke. Kalau misalnya membuat ini, mungkin ada nih yang saya bisa nih jahit dikit-dikit di rumah gitu. Kira-kira untuk pemilihan bahan harus sama nggak katun combat atau bisa pakai bahan-bahan lain? Bisa, cuman bedanya kalau katun combat ini lebih lembut. Oke, lebih lembut, lebih usahakan nyaman. jangan bahan yang panas. Gitu. Oke, seperti ini. Ini kayak zaman dulu ya, kalau orang-orang zaman dulu sebelum mengenal yang namanya pembalut yang sekali pakai itu, mereka pakai kain. Iya. Oke. Pakai peniti. Ini lebih bagus, lebih sehat. Iya, pastinya. Jadi nanti akan seperti ini. Oke. Dan dia rapi ya, rapi untuk jahitannya juga. Ini apa namanya? Rapi seperti itu. Ini cara perawatannya seperti apa? Ini sama aja atau boleh masuk mesin cuci kah atau seperti apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan pemirsa, jangan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Dia karena di dalam kan ada ini bahan anti airnya. Oh, di dalamnya ini ada bahan. Oh, jadi ini kan bisa dipakai berulang. Bisa. Berapa kali maksimal? Kalau ini penti, Mbak. Oh, ini penti. Kalau yang ini ukurannya. Jadi ada berbagai macam ukuran nih pemirsa. Jadi kalau untuk yang pembalut yang siang dan malam. Ini dia lebih besar ya. Malam yang lebih besar. Oh ya, lebih besar dari itu, dan ini yang malam lebih besar lagi. Oke. Nah, cara ini bisa dipakai sampai berapa kali? Sampai koyak. Sampai robek ya. Tapi jangan lupa dicuci. Nah, jadi kan kalau ini kan apa namanya, dipakai berulang. Nah, supaya dia tetap bersih, higienis, itu harus seperti apa? Nah, inilah Mbak. Kalau beli ini ada aturan mencucinya. Oke. Ada petunjuk. Ada petunjuk. Cucinya pemirsa, jangan sedih. Apa sedih? Oh, saya bacakan dulu Mbak ya. Boleh. Matanya agak kabur-kabur. Oke, saya bantu. Ya, jadi ini ada petunjuk praktis ya. Jadi ini harus dirawat ya. Jadi pembalutnya ini
dicuci dulu. Jadi kalau misalnya baru beli nih ya pemirsa, ini harus dicuci dulu sebelumnya supaya lebih bersih. Terus habis itu ganti berkala. Jadi kalau udah kerasa kayak tidak nyaman, penuh ya, itu silakan diganti. Iya, pasti. Oke. Sebelum dicuci ini harus direndam dulu ya. Sebentar, berapa lama nih? Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Terus jika tidak dapat langsung dicuci, ini harus disimpan dulu. Jadi kayak dilapisin kain dulu ya kalau misalnya pergi misal lagi pergi gitu ya, dibawa plastik lah gitu ya. Terus harus dijemur di bawah sinar matahari langsung supaya kuman dan bakterinya juga ikut metyong gitu ya. Terus apa lagi nih? Setelah dicuci dan dijemur, jangan terlalu khawatir jika masih ada bekas noda. Oh, nggak apa-apa berarti ya. Berarti itu bukan berarti kotor ya, pigmen. Itu wajar, biasa lah ya. Oke. Terus apa lagi nih? Jangan disikat, jangan disetrika. Jadi kalau misalnya kayak, oh ini belum terlalu kering nih ya, jangan dipaksa untuk disetrika. Pakai kipas angin saja. Ya. Dan juga ini jangan direndam terlalu lama. Ini kenapa kalau direndam terlalu lama? Emang kenapa? Nanti bahannya berubah. Bahannya bukan apa namanya, bias apa itu. Oke, jadi itulah supaya dia awet dan bisa dipakai lebih lama. Oke, makanya kalau beli jangan satu ya. Ini ada beberapa paket ya. Isi 3 paket isinya 3. Oh, 3 panty. Oke, jadi sudah ada isi 3 itu, ada panty-nya, ada pembalut siang, ada pembalut malam. Seperti itu ya. Nih, seperti ini. Ini kalau dilihat kayak gini tidak terlihat seperti pembalut ya. Iya, cantik. Kalau untuk harga berapa ini? Ini ada harganya 110.000. Oke, harganya 110.000. Isinya 3. Sebenarnya ini jauh lebih terjangkau ya daripada kita pakai yang langsung dibuang. Ya pastinya kita jangan melihat harga pertamanya, tapi manfaat selanjutnya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi gitu. Ibaratnya ini keluar pertamanya agak-agak. Oh, beli pembalut aja pas 110.000. Tapi untuk waktu yang lama, berapa tahun begitu? Setahun nggak habis ya. Setahun nggak habis. Makanya pemirsa, ini yang pastinya ini juga mengurangi sampah. Mengurangi resiko-resiko penyakit juga. Gitu, lebih alami dan lebih sehat, lebih direkomendasikan seperti ini. Oke, nah kalau untuk mendapatkan produk ini tuh, kalau misalnya pemirsa pengen, kayaknya aku tertarik nih untuk mengganti pembalut biasa sama pembalut kain ini. Belinya di mana? Ini ada. Oke, ini kamu bisa langsung ke Instagramnya aja nih pemirsa ya, bisa ke Cindo Pets ya, Instagramnya, di Facebooknya juga ada Cindo Pets, dan juga bisa di WhatsApp, nih catat ya, 0821 6444, 4-nya 3 kali ya, 7877 gitu ya. Jadi bisa sekali lagi di 0821 64-nya 3 kali 7877. Oke. Nah, kalau Mbak Yulis menjahitnya ini biasanya di mana? Di tempat jahit. Tempat usaha. Oke. Biasanya apakah di rumah atau sekarang sudah ada tempat lain? Ada tempat. Wah, Alhamdulillah. Namanya apa tuh nama? Penjahit Dearina. Penjahit Dearina. Alamatnya di mana? Di Makrayu. Di Makrayu. Lorong Tanjung Burung Utama. Samping air bersih 1. Oke. Itu kalau misalnya mau hubungi Mbak Yulis berarti bukan cuma bikin kalau pet ini kan bisa beli kan? Iya, betul. Berarti bisa bikin yang lain-lain juga dong. Baju bisa. Baju bisa. Ada IG-nya nggak? Ada. Oh, coba bisa. Follow dulu ya. Apa IG-nya? IG-nya apa? Penjahit Dearina ada underscore? Iya. Sudah. Itu, oke. Penjahit Dearina underscore seperti itu. Oke. Terus kalau WhatsApp-nya Mbak, misalnya orang mau nanya-nanya, bukan beli ini deh, bilang bukan mau beli pets lah gitu, maunya jahit gitu kan? Ada nggak? Ada dong. Berapa, boleh dong disebutin? 0852 6603 7132. Ya, jadi nanti bisa terima jahit apa aja? Baju, celana, androk, kemeja, gamis, dan lain-lain. Ini kan mau Lebaran. Lebaran ya? Iya. Ini udah banyak antrian berarti?
Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk dari Mbak Yuli sendiri untuk range jasa untuk jahit itu mulai dari berapa? Aduh, beragam. Beragam. Start yang paling simple katakan kayak, "Ma, aku cuma mau bikin apa ya, paling simple rok kali ya?" Rok ya, rok nih. Kayak aku mau bikin rok aja nih lurus align gitu. Berapa tuh? Berapa? Itu tuh tergantung dari kadang ada teman yang aduh Mbak kurangilah Mbak, teman juga berarti begitu. harga cincai ya? Cincai lah. Menyesuaikan tingkat kesulitan dan juga bahan ya. Dan juga untuk langganan lain. Untuk langganan juga. Jadi makin banyak kuantitasnya, makin bisa dicincai. Iya. Luar biasa. Nah, tapi kalau selama jadi berapa tahun berarti Mbak Yulis ini sudah menjahit? Kalau buka tempat usaha yang baru ini hampir kurang lebih 3 atau 4 tahun, agak lupa Mbak. 3 atau 4 tahun. 3 tahun, 3 tahun baru ya. Tapi kalau di tempat yang lama, kalau dari awal pertama kali berani menerima jasa jahit itu udah berapa tahun? Kira-kira 5 sampai 6 tahun, tapi itu belum bikin baju Mbak, cuman permak-permakan kalau dulu. Setelah ikut dari pelatihan dari PLN baru berani. Jadi bikin baju. Permaknya itu lebih mudah ya daripada membuat ya. Sebenarnya lihat-lihat kadang model bajunya model yang bagaimana itu agak ribet-ribet tuh agak pusing juga Mbak pemikir. Membenari. Jadi agak-agak dilihat juga dari pola-polanya. Sebenarnya mendingan bikin baru. Iya kan. Kadang-kadang kalau membetulkan sesuatu yang sudah jadi itu kadang banyak yang dipikirkan. Banyak yang dipikirkan. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pemirsa yang kira-kira nih udah punya rencana mau bikin baju lebaran nih ya. Ini nanti boleh juga untuk tanya-tanya langsung, atau mungkin ada yang pengen belajar menjahit juga. Mungkin selama ini udah berani coba-coba jahit tapi kok masih salah, mau bikin ini tapi kok salah, mau tanya langsung sama penjahitnya juga boleh. Kalau gitu saat lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir membantu, sehingga kita dapat mencegah masalah-masalah atau keluhan yang akan kita prediksi atau yang biasa oleh selama menggunakan lensa kontak. Kita dilarang menggunakan obat-obatan tetes mata sebenarnya ya, kecuali untuk pelumas mata ya. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan, ampunkan minyak galapati.
dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Anda kembali lagi bersama kami di Loka Sriwijaya. Asa gala, asa paca, pasti ada Loka. Dan pemirsa, seperti biasa, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 364-666, atau bisa juga bertanya melalui komen di seluruh platform sosial media Sriwijaya TV. Dan kita masih membahas Cindo Pets ya, ini pembalut dari kain dan juga usahanya Mbak Yuli sendiri sebagai tim produksinya gitu ya. Jadi bukan cuma bikin yang namanya pembalut kain, tapi juga ada lini-lini usaha lainnya nih ya. Bisa bikin baju, bisa bikin dress, bisa apalagi nih? Permak baju, ya. Ini kalau misalnya ada pemirsa yang mungkin kepikiran, kayaknya aku pengen usaha kayak jilbab gitu, bisa nggak bisa jahitin Mbak gitu. Sekarang kan jilbab kan modelnya udah bermacam-macam ya, nggak cuma yang segi 4 gitu kan, tapi ada juga yang instan terus berlayer-layer. Nah itu bisa. Oke, tadi coba nih mumpung mungkin pemirsa tadi ada yang baru gabung, boleh diulang lagi nomor teleponnya kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh kemana? Catat dulu. 0852-6603-7132. Oke, boleh ya, boleh banget untuk tanya-tanya langsung. Aku aja nih pemirsa udah nanya nih, kira-kira kalau model baju lebaran kayak gini bisa nggak ya? Udah langsung ya. Nah, terus kalau untuk pengerjaan berapa lama? Kalau dikerjakan cepat, sehari selesai sebenarnya. Sehari selesai, oke. Tapi apa nih? Sebaiknya idealnya nanti pada mepet-mepet semua datangnya loh Mbak. Kalau ikut antrian resikonya. Oke. Kalau misalnya dari pengalaman, ada nggak bahan-bahan yang sulit untuk dijahit, atau mungkin yang tingkat kesulitannya lebih susah? Itu biasanya bahan-bahan apa sih? Ada bahan yang apa namanya ya? Kalau merek saya kurang hafal. Yang kaos-kaos yang terlalu lembut itu namanya. Biasanya bukan masalah potong, tetapi di masalah mesin jahitnya melompat-lompat. Jadi agak susah. Jadi kita ada strategi lah.
Oke, ini ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube ya. Ini dari Mbak Anggra ini nanya, Mbak Yulis nih apakah semua model baju bisa semua nggak nih? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi mau yang miring ke sini? Oh boleh. Boleh ya. Atau mau yang ke kanan sebelah pendek sebelah panjang? Iya, sangat bisa. Bisa. Tidak rata. Ya, mau yang miring kiri, miring kanan, miring depan, miring belakang itu bisa semua ya. Iya. Oke. Tapi sejauh ini kalau misalnya kayak jenis-jenis baju dari dress, terus misalnya kayak celana atau apa, itu ada jenis baju yang tingkat kesulitannya menurut Mbak paling sulit nggak sih? Apa namanya? Kalau kesulitan pasti ada, Mbak. Tapi sekarang kan canggih, ada YouTube, jadi kita bisa lihat dari sana. Oke. Yang penting basicnya itu sudah tahu, pecah polanya sudah tahu gitu. Ada nggak nih komplain misalnya orang kasih bahannya kurang tapi pengen bajunya besar gitu? Ada. Ada. Saya bilangin, Mbak, ini kurang. Tapi biasanya mereka mengerti lah gitu ya. Mengerti. Akhirnya kalau memang mereka pingin seperti itu, mereka beli lagi bahan. Seperti itu. Atau Mbak yang beliin gitu bisa. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dea. Ini balik lagi bahas mengenai Cindopads ini. Kak, ini pembalutnya ini kira-kira rawan tembus nggak ya? Kalau rawan tembus, kita lihat dari kederesan mensnya. Oke. Kalau memang hari pertama atau kedua masa-masa lagi deres, kita akali dengan menambahkan handuk. Handuk ditaruh di atasnya. Kira-kira sudah agak lembab, ya kita ganti pembalutnya. Oke, jadi bisa disiasati seperti itu. Tapi yang jelas ini cukup aman ya, karena sudah banyak juga yang pakai. Ini kalau untuk Cindopads ini sudah berapa lama? Cindopads ini baru karena dia belum launching, baru perkenalan. Baru ya. Tapi kalau aku lihat di sosial media banyak banget kampanye-kampanye untuk mengganti yang namanya pembalut sekali pakai dengan pembalut kain gitu. Karena sehat yang pastinya dan ramah lingkungan. Tuh kan. Jadi kalau misalnya mau order Cindopads ini bisa langsung ke Instagramnya, itu ada di Cindopads ya. Atau kalau misalnya pemirsa juga mau order baju, atau mau bikin celana, atau mau bikin seragam gitu ya. Ini kalau seragam berapa lama ngerjainnya? Seragam apa, Mbak? Buat lebaran. Kita lihat dari yang masukin penjahitnya. Kalau lagi rame itu paksa antri. Jadi ya, tapi kira-kira bisa nih ya dipakai pas lebaran gitu? Bisa, asal jauh-jauh hari sebaiknya langsung datang begitu. Jadi kita lihat tanggalnya, nanti kita cocokkan. Oke. Ini kalau misalnya untuk Cindopads ini motifnya bisa pilih atau request? Bisa request atau udah begini aja? Kan banyak ini pemilihannya warna, kita tinggal pilih aja. Bisa ini dilihat nih pemirsa, sesuai kesukaan lah ya. Tinggal pilih. Tuh, ini gitu ya. Tuh, bahannya juga ini bahan yang halus. Ibaratnya ini bukan perca, ini emang bahannya baru. Kita buat khusus untuk bikin pembalut ini gitu. Jadi bukan kalau orang memanfaatkan perca, bukan. Ini bukan bahan-bahan yang tambal sulam ya. Jadi kalau secara estetika ini juga cantik ya. Jadi kalau misalnya ketika mungkin pemirsa kayak aduh nggak enak nih kalau dijemur atau gimana gitu ya. Tapi ini bentuknya itu nggak memalukan lah ya. Cantik. Cantik. Juga bagus. Banyak varian warnanya. Banyak varian warnanya, dan yang pastinya kegunaannya ini sangat bermanfaat jangka panjang. Oke. Balik lagi ke Mbak Yulis ya. Iya. Jadi kalau untuk lokasi, sebenarnya kalau untuk memulai usaha jahit, itu sebenarnya orang harus mulai dari mana nih? Usaha jahit keberanian yang pasti. Keberanian, mental, yang pasti ya modal, Mbak. Modal dan basicnya. Oke, tips-tips kalau misalnya untuk mulai dari ini, katakanlah ini pemirsa suka sekali nih sama dunia jahit menjahit fashion lah gitu ya, tapi masih nol banget nih. Jadi mereka yang pertama harus mereka lakukan tuh apa? Kursus. Mencari ilmu. Kursus jahit. Kursus jahit. Oke, kursus jahit di Palembang banyak. UBMPLN salah satunya, gratis. Ada yang gratis.
ada yang gratis. Kalau bayar lumayan ya? Pasti mahal Mbak kalau bayar. Kalau bayar jahit itu cukup mahal ya? Apalagi bagi ibu rumah tangga kan. Kalau itu sangat membantu. Kalau misalnya kayak pelatihan-pelatihan yang dari instansi pemerintahan, BUMN seperti itu, nah itu apakah cuman kelas 1 hari atau sampai bisa? Kalau YBM PLN kalau masa-masa Yulis 3 bulan kalau nggak salah. Sampai bisa ya, sampai bisa. 3 bulan pasti bisa dong. Iya. Pastinya. Jadi bukan cuman kayak kelas 1 hari yang cuma dikasih tahu terus nggak ada prakteknya. Tidak ya. Jadi diajari semua. Kalau penasaran cara daftarnya nanti bisa WhatsApp ya sama Mbak Yulis juga nanyain kalau ada pelatihan lagi. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi. Yang jelas pasti ini pemirsa banyak banget yang mulai terinspirasi. Aku rasa kayak pengen, kayaknya asik ya bisa jahit. Pastinya. Saat lagi kami segera kembali. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Wih, budak ini ada dalam. Konana Iron Man. Nah, lantak. Budak ini ku janjikan gaji UMR, tapi tidak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Laju? Lajulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali nih. Takut aku balik mau, ini jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau, ini mau bayi. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Belok kak. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nak tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Mancik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program kosan Mancik setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV.
Anda kembali lagi di Loka Sriwijaya, Asagala, Paca, pasti ada Loka. Nah, ini ngomongin soal Loka-Loka ini ya. Loka-Loka pasti pemirsa yang nonton juga ingin mendapatkan Loka, apalagi yang namanya dapat pelatihan gratis. Nah, itu biasanya taunya dari mana sih ada pelatihan gratis kayak seperti itu? Kebetulan saya alumni dari BMPLN, jadi setiap kalau ada pembukaan pasti kami dikasih tahu. Makanya kami share juga di grup WA. Oh, jadi ada grupnya juga kayak gitu. Karena ada IG-nya juga. Ada IG-nya juga. Nanti Rumah Cahaya Indonesia judulnya. Bisa dicari tahu cara untuk mendaftarnya seperti apa. Itu biasanya pendaftaran setiap tahun ada atau seperti apa? Setahun tuh bisa berapa ya? Pokoknya 3 bulan sekali begitu. 3 bulan sekali. Sampai setahun tuh bisa sampai 3 kali lah. Oke. Jadi itu biasanya pelatihannya setiap hari atau seminggu? Itu kalau Yulis dulu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Oke. Ini kalau menurut Mbak Yulis sendiri ini seberapa penting nih UMKM tuh untuk gabung di komunitas, penting atau mendingan main sendiri-sendiri aja nggak usah gabung komunitas? Penting karena komunitas itu menambah ilmu kita. Yang mana kalau kita mungkin ada tingkat kesulitan, kita bisa bertanya sesama komunitas gitu. Oke. Jadi sharing ilmu nggak ada nih? Enggak, alhamdulillah. Banget ya. Jadi kalau iya aku ada customer request yang seperti ini, kira-kira polanya tahu nggak ya gitu ya? Mereka mau kasih tahu? Mau. Oke. Dan juga kan Yulis kan punya guru di BMPLN, bisa menghubungi guru. Bisa Jadi kalau untuk komunitas ini, apalagi komunitas, berarti ini komunitasnya penjahit seperti itu? Penjahit. Tidak ada kompetisi kah di dalamnya gitu? Ada kalau kita mau. Cuman oleh karena Yulis namanya ibu rumah tangga ya, sibuk mencari uang begitu. Nggak ikut kompetisi. Jadi tidak bersaing satu sama lain, tidak gitu itu ya? dalam artian kompetisi untuk apa namanya ya, melihat kemampuan kita sampai kemana begitu. Itu biasanya ada ini event-event lomba-lomba seperti itu ada? Dulu ada. Cuman Yulis jarang mengikuti. Lomba merancang baju apa fashion gitu? show, Fashion show. gitu, ya. Ya jadi untuk pemirsa ini yang pengen belajar berarti bisa mulai dari ikut kelas pelatihan. Itu pertama. Terus kalau udah punya skillnya, yang kedua mereka harus apa? Mendirikan usaha yang pastinya. Kalau Yulis dulu, Yulis kerja dulu di tempat orang, menggali ilmu lagi. Jadi ada ilmu yang didapat. Kemudian Yulis berpikir, daripada bekerja, lebih baik coba-coba buka usaha sendiri begitu. Oke. Kalau misalnya langsung pegang customer sendiri, mungkin ada ketakutan juga nggak? Ini awal pertama ada nggak deg-degan gitu? Pasti. Orang udah kasih kain gitu kan ya. Nanti kira-kira sesuai nggak gitu hasilnya? Pasti ada ketakutan. Tapi Yulis kan rajin sharing sama senior-senior. Bagaimana kalau seandainya, karena jujur Yulis pernah mengalami ada kesalahan. Jadi Yulis sharing dengan yang senior-senior, itu biasa katanya, yang namanya manusia, jangan takut. Nah, dari situ kita berani begitu. Kalau dari menjahit pembalut ini ada kesulitan nggak? Kalau untuk pertama ya pasti ada lah, karena apa namanya, cara pemegangannya itu pengaruh dengan tingkat kerapian jahitnya. Nanti pada saat dipakai gitu nyaman atau tidak itu juga sudah di riset nggak tuh? Ya, karena itu dari pemilihan bahan. Kalau bahannya cocok, lembut, bagus, alhamdulillah nyaman pasti. Jadi itu kalau untuk Cindo Pads ini tenang aja, dijamin pasti nyaman, aman juga ya, sehat, dan yang jelas turut membantu mengurangi sampah di muka bumi ini ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih dari Mbak Yulis untuk pemirsa yang mungkin mulai dari ingin belajar menjahit, ingin membuka usaha, dan juga pemirsa-pemirsa yang mungkin penasaran juga sama Cindo Pads? Kalau pesan untuk yang ingin usaha, yang pastinya yang belum punya kemampuan, ingin mendapatkan skill, yang pastinya jangan takut,
untuk mencari ilmu. Dan kalau sudah kita mendapatkan ilmu, jangan takut untuk membuka usaha, karena setiap manusia itu sudah ada rezekinya jika kita mau berusaha. Itu ya, jadi jangan takut nggak dapat customer, gitu ya. Nah, kalau untuk Cindo Pets-nya sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan nggak nih? Apa namanya, untuk kaum wanita atau hawa, sebaiknya menggunakan kain pembalut, karena kita sebagai perempuan ini rentan terhadap penyakit. Nah, karena dari pembalut kain ini kita sudah tahu manfaatnya, yang pastinya untuk kedepannya kan ini pemakainya jangka panjang, jadi otomatis pengeluaran uangnya lebih hemat, yang pasti lebih bagus untuk kesehatan perempuan. Yang pastinya mengurangi limbah. Tuh, limbah, kebayang ya limbah. Berapa banyak perempuan di muka bumi ini? Sangat banyak. Oke ya. Jadi pesan-pesan dari Mbak Yulis, mudah-mudahan nanti pemirsa juga bisa terinspirasi untuk berani melangkah memulai usaha, ya, meraih lokain seperti ada di mana-mana. Ada, asal kita mau. Asal galak, asal baca, pasti ada loka. Oke. Mbak Yulis, terima kasih sekali ya sudah berbagi ceritanya, berbagi informasi juga, dan dengan hadirnya Mbak Yulis, jadi kita tahu nih, oh di Palembang ini juga ada yang namanya produk pembalut ramah lingkungan berbahan kain seperti ini, yang pastinya aman dan juga ramah lingkungan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya mau bikin baju lebaran tetap bisa. Boleh. IG-nya tadi apa? Penjahit Dearina. Penjahit Dearina _ dan WhatsApp-nya tadi di mana? 0852 6603 7132. Oke. Atau kalau misalnya pemirsa mau order ini, bisa juga langsung ke WhatsApp-nya di @cindopets ya. Jadi Cindo Pets pakai S belakangnya. Oke, terima kasih sekali Mbak Yulis sudah berbagi informasi. Terima kasih sekali pemirsa yang sudah bersama kami dari awal acara hingga di penghujung acara. Ini masih banyak sekali yang pengen aku obrolin sebenarnya ya sama Mbak Yulis ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Kita sudah berada di penghujung acara, dan terima kasih sekali. Akhir kata Rara Munzir pamit, dan sampai ketemu lagi di Loka Sriwijaya selanjutnya. Asak galak, asak baca, pasti ada loka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dari Kunting mana kau? Dari lepas.